lagi nih. Nah, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang sebelum kita membahas lebih jauh nih, kita juga harus sedikit mendengarkan kisah. Kisah yang mungkin banyak orang ini jarang membahas ini. Apa sih tentang Dajjal? Dajjal ini pasti suatu saat akan muncul, apalagi dekat-dekat kiamat nih, nauzubillah di akhir zaman ini ya. Untuk menyebarkan fitnah yang membuat kekacauan di muka bumi. Nah mungkin bisa disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam sedikit sirahnya nih atau mungkin ceritanya. Silakan Ustadz Syam, tafadhol. Habib guruku, Habib Muhammad, Habib Usman, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, mari kita sedikit menyamakan persepsi tentang kata fitnah. Jadi kata fitnah itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang maknanya mirip-mirip namimah dalam bahasa Arab. Ya, maknanya mirip-mirip dengan namimah dalam bahasa Arab. Tapi kalau fitnah dalam bahasa Arab itu berbeda. Fitnah dalam bahasa Arab bukan hanya seperti tadi yang ada di video tayangan gitu ya, mengadukan orang lain atau mengadu domba orang lain. Maka fitnah dalam bahasa Arab itu banyak. Salah satu artinya adalah fitnah itu adalah seperti kita membakar sesuatu. Ketika sudah dibakar barulah ketahuan ini besi atau emas. Jadi fitnah itu ketika kita membakarnya. Ketika kita menyulut sesuatu maka kita bisa mengetahui dia emas atau dia besi biasa. Atau dia hanya kuningan biasa. Maka subhanallah fitnah itu adalah ujian. Fitnah itu adalah ujian. Termasuk ujian besar yang sudah diberitakan oleh baginda Nabi SAW adanya fitnah Dajjal. Ujian berupa ujian besar bagi umat manusia, yakni kemunculan di akhir zaman namanya Dajjal. Dajjal itu salah satu cirinya yang pertama, dia itu cepat berpindah-pindah di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya tidak ada satu negeri pun yang tidak dimasuki oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Maka dia pun masuk dari pintu-pintu gerbangnya kecuali ada para malaikat yang berbaris untuk menjaganya. Maka Dajjal tidak bisa memasuki kota Makkah dan Madinah. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik kepadanya. Jadi keluarkan dulu orang-orang munafik barulah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kedua kota suci ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian fitnah yang kedua yang akan nanti disebarkan oleh Dajjal ini adalah adanya surga dan neraka di tangannya, versi Dajjalnya. Versi Dajjal. Maka sesungguhnya bersamanya ada air dan api. Apinya adalah air dingin dan airnya adalah api. Karena itu janganlah kalian binasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya fitnah dalam bahasan ini yang dimaksud adalah tipuan. Karena dunia juga adalah fitnah. Fitnah adalah dunia itu adalah tipuan. Maka yang dibawa adalah Dajjal adalah tipuan. Ketika Dajjal memperlihatkanmu adalah api, maka itu adalah suatu air dingin. Ketika Dajjal memperlihatkanmu adalah air, maka tak ketahuilah itu adalah api. Maka subhanallah yang dimaksud ketika Dajjal mengiming-imingimu surga versi dia, berarti engkau masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Dajjal bekerja sama dengan syaitan. Dikatakan dalam sebuah hadis, di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata kepada seorang Arab, pikirkanlah olehmu, kalau saya bisa membangkitkan ayah dan ibumu yang sudah meninggal, apakah engkau akan percaya kepadaku? Maka subhanallah, laki-laki tersebut menjawab, ya. Kemudian muncullah syaitan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Berkata, wahai anakku ikutlah, wahai anakku ikutlah. Sesungguhnya dia adalah Robmu, sesungguhnya dia adalah Tuhanmu. Jadi kalau sekarang banyak juga yang percaya seperti ini. Maka ketika muncul tipuan-tipuan, fitnah-fitnah yang terjadi, maka sungguh itu hanyalah tipuan daripada syaitan. Maka subhanallah ini fitnah yang sangat besar. Kemudian yang keempat adalah Dajjal memerintahkan benda mati dan mereka akan mematuhinya. Ia mendatangi kaum dan menyeru mereka, mereka menerimanya. Subhanallah. Namun terlepas daripada itu ada cara untuk terhindar daripada fitnah Dajjal ini. Jadi kita bukan hanya menceritakan untuk menakut-nakuti hari kiamat gitu ya. Nabi SAW mengingatkan satu surah yang dibaca malam Memang Jumat. Harus ditakuti, bukan menakut-nakuti, tapi kita harus takut, maka harus mencegahnya dengan cara ada satu surah dalam Al-Quran yang Nabi SAW memerintahkannya untuk dibaca, yakni surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi agar terhindar daripada fitnah Dajjal. Bagaimana mungkin kisahnya tentang anak muda, jadi anak muda yang ada di rumah bukan untuk kita terus membahas untuk ini, tapi untuk kita menjaga diri kita terlepas daripada fitnah Dajjal. Wallahu ta'ala. Iya, dan juga mungkin sedikit penyampaian buat anak-anak muda yang ada di rumah yang lagi nonton nih. Kadang-kadang sekarang Dajjal ini jadi kata-kataan. Ah lu dasar Dajjal anak Dajjal, lu. anak Iya, Dajjal lu. bukan Nah, itu seperti gak itu, boleh. nggak boleh. Gitu-gitu tuh, janganlah. Jadi Iya. ntar seolah-olah tuh kayaknya Dajjalnya tuh kayaknya dibangga-banggain gitu. Nauzubillah min zalik. Nah,